Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Medina Adianto dari kelas akuntansi pagi 1 dengan NIM 2062-2018. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Ulfa Oktavani Nasution dengan mata kuliah bisnis digital. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan keuntungan dari bisnis digital. Di sini saya mengambil 3 keuntungan. Yang pertama itu biaya operasional lebih murah atau lebih irit. Hal ini disebabkan apabila kita menjual produk dengan menggunakan bisnis digital, maka itu akan meminimalisir pengeluaran yang ada dan dibandingkan dengan kita menjual produk menggunakan bisnis biasa. Yang kedua, menjangkau lebih banyak konsumen. Di era digital sekarang, berjualan itu merupakan suatu hal yang penting, dan apabila kita berjualan menggunakan metode digital, maka itu akan sangat mempengaruhi konsumen yang ada, bisa dari luar negeri ataupun luar daerah yang membeli barang kita. Yang ketiga, potensi penghasilan tanpa batas. Maksudnya potensi penghasilan tanpa batas ini adalah apabila kita melakukan penjualan barang dengan menggunakan digital, itu akan mencakup banyak konsumen. Hal ini juga akan mengakibatkan potensi keuntungan yang akan kita dapat akan semakin tinggi. Masuk ke soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan contoh dari transformasi bisnis digital. Di sini saya akan mengambil 3. Yang pertama itu perbankan digital. Maksudnya adalah metode ataupun layanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dengan menggunakan sarana elektronik ataupun sarana digital. Masuk ke yang kedua, yaitu kupon belanja digital, merupakan alat penukaran yang dimana waktu dan nominal harga sudah ditentukan. Kupon belanja digital ini bisa mencakup makanan, minuman, alat fashion, dan sebagainya. Masuk yang ketiga adalah layanan klik dan ambil, merupakan fitur yang bisa dipergunakan untuk belanja baik secara online maupun offline, di mana cara penggunaannya adalah ambil pesanan sendiri. Masuk ke soal yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan metode bisnis digital. Di sini saya akan mengambil 3 metode. Yang pertama itu marketplace. Marketplace ini adalah suatu metode bisnis di mana menghubungkan antara penjual dan pembeli pada suatu tempat. Marketplace ini yang biasa kita gunakan itu adalah Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya. Yang kedua, merchant, yaitu metode penjualan barang ataupun jasa di mana sudah terdapat toko baik secara fisik maupun online. Yang ketiga, affiliate. Affiliate ini merupakan metode bisnis di mana mengambil barang dari toko ataupun perusahaan lainnya untuk ditawarkan ataupun diperjualbelikan kembali. Keuntungan dari affiliate ini bisa didapat dari presentase yang sudah kita jual. Soal yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis branding. Yang pertama, produk branding. Ini merupakan jenis yang paling umum di mana produk akan dibilang berhasil apabila produk tersebut bisa mendorong dan memikat konsumen ataupun masyarakat untuk memilih produk miliknya. Yang kedua, personal branding. Personal branding ini sedang trending di kalangan public figure, baik artis maupun selebgram, di mana masyarakat memiliki pandangan tersendiri terhadap public figure tersebut. Yang ketiga, yaitu destination branding, merupakan memiliki tujuan untuk memperkenalkan produk ataupun jasa apabila nama suatu daerah ataupun tempat disebutkan. Contohnya, apabila saya menyebutkan Kepulauan Riau, maka kita akan terpikir kuliner yang ada di sana itu ada gonggong, dan tempat wisata yang paling banyak yang sangat terkenal di Kepulauan Riau itu adalah Pulau Penyengat. Masuk ke soal yang kelima, yaitu jelaskan dan berikan contoh aktivitas periklanan dalam bisnis digital. Yang pertama itu ada cost per mil. Cost per mil adalah jumlah penayangan iklan yang dilihat oleh para audiens yang pembayarannya dilakukan apabila sudah 1000 kali iklan ditayangkan. Yang kedua itu biaya per mil. Biaya per mil adalah
biaya iklan yang pembayarannya dilakukan apabila penjualan sudah terjadi. Yang ketiga, biaya per klik adalah membayar iklan apabila iklan tersebut diklik. Yang ketiga, total menit. Total menit merupakan matriks untuk mengukur waktu yang dihabiskan untuk dalam halaman web tersebut. Baiklah, sampai di sini saja jawaban yang bisa saya berikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.